Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Bandara Kuala Namu, Kuala Namu, ramai diperbincangkan. Apakah benar dijual ke pihak asing? Apakah benar hanya dikerjasamakan ke pihak asing? Tapi kenapa 25 tahun? Kenapa aset negara yang sangat menguntungkan harus dikerjasamakan 25 tahun? Apakah ada nama orang Indonesia di balik nama pihak asing? Apakah ada terjadi seperti nama Panama Paper? Yaitu nama orang asing di depan, tapi nama orang Indonesia di belakang. Inilah Hot Room. Kuala Namu dijual. Horas! 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 Kuala Namu ramai dibahas. Nama bandara di Provinsi Sumatera ini belakangan jadi topik utama. Pasalnya baru terkuak bahwa pengelolaan dan pengembangan bandara terbesar ketiga di Indonesia ini 49% sahamnya dipegang oleh perusahaan asal India. Hei, kok bisa? Bisa lah. Apa sih yang nggak bisa di Indonesia ini? Tapi kenapa sebuah badan usaha yang notabene-nya milik negara, tetapi sahamnya dimiliki negara lain? Apa ini berarti negara sudah tidak sanggup mengelola aset bangsa yang potensial ini? Gak tanggung-tanggung loh, pengelolaan pihak asing ini akan berlangsung selama 25 tahun. Bayang pun. Mr. Ius cuma berharap semoga kerjasama ini benar-benar menguntungkan Kuala Namu dan pemerintah kita. Dan jangan sampai aset negara yang berharga ini pindah tangan. Ya benar, kalau memang alasannya adalah alasan modal, tinggal pinjam uang. Karena untuk mencari untung sangat gampang karena ini adalah aset BUMN yang sangat strategis. Tarif tinggal menentukan sendiri. Apakah bakal terulang seperti kasus Indosat? Memang ini bukan jual putus. Memang secara de jure tidak dijual, tapi secara de facto 25 tahun sama saja dijual, itu kata orang. Malam ini telah hadir narasumber kita, Bapak Renald Kasali, Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bang Hotman. Yang kedua, Bapak Martin Manurung. Bapak Manurung, Horas lah ya, dari Partai Nasdem. Horas. Yang ketiga, Bapak Toto Pranoto, pengamat BUMN. Selamat malam, Pak. Yang keempat, jagoan kita, Bapak Alvin Lee, pengamat penerbangan. Selamat malam, Pak. Yang berikutnya di sebelah kiri saya Bapak Yan Harahap dari Partai Demokrat. Wah, kalau dari Demokrat kita udah tahu jawabannya. Selamat malam, Bang Horas. Yang berikutnya Bapak Andre Rosiadi dari Partai Gerindra selaku tuan rumah yang membuat deal ini. Aduh, selamat malam, Bang Ya, Hotman. selamat malam. Bapak Trubus Rahadiansyah, pakar kebijakan publik. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak Tuan. Berikutnya Bapak Ujang Komarudin, pengamat politik Universitas Al-Azhar. Selamat malam, Bang. Kemudian Ibu Nepi Juwai Irina dari PKS melalui Zoom. Halo Bu, selamat malam. Dan kemudian dari penonton dari Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Halo adik-adik, selamat malam. Yang pertama saya akan tanya kepada Bapak dari Nasdem dulu. Tuan rumah ya. Sebenarnya apa inti dari kebijakan ini? Tolong terangkan. Ya, mungkin gini ya, kita kan menghadapi sekarang pilihan-pilihan yang juga tidak gampang. Ya. Anggaran negara juga harus kita gunakan untuk yang lain. Ya. Sementara kebutuhan pengembangan BUMN kita juga cukup besar. Ya. Nah karena itu sebenarnya di tengah tekanan pandemi terhadap AP2 ya, di mana turun sampai 80% dia punya penumpang traffic itu, sebenarnya kalau ada investor yang ingin masuk, bekerja sama dengan AP2 untuk operasional bandara, menurut saya bagus saja, berarti kita bisa mendapat uang fresh tanpa membebani anggaran negara. Dan tidak ada kepemilikan yang berubah. Ini kan operasionalisasi dari bandara. Ya, jadi AP2 membentuk anak perusahaan bekerja sama dengan GMR, di mana anak perusahaan itu 51% masih milik AP2. Jadi tidak ada menurut saya penjualan atau yang tadi secara bombastis dikatakan seperti itu. Ini biasa di seluruh dunia juga operasional bandara itu tidak harus BUMN di situ, swasta pun boleh. Artinya pihak asing akan menjadi pemegang saham untuk operasional selama 25 tahun. Ya, 25 tahun kan harus dihitung ya. Kalau itu memang open for question. Ya. Apakah memang dengan 25 tahun kemudian skala ekonominya cukup? Ya. Kalau itu usaha yang pasti untung, apa susahnya mendapatkan pinjaman sebesar itu dari bank-bank swasta? Ya, sedangkan perusahaan-perusahaan swasta begitu gampang dapat pinjaman seperti sekarang kalau kita ngomong perbankan juga bebannya sekarang berat loh Bang. Belum tentu juga dia bisa memiliki fresh ya seperti itu. Karena mereka juga harus ditugasi melakukan restrukturisasi utang di tengah pandemi. Jadi menurut Bapak, negara kesulitan mendapatkan pinjaman sehingga satu-satunya harus mendapat fresh. Bukan soal kesulitan, kita kan harus lihat opportunity cost-nya. Daripada dia membebani anggaran negara. Tidak anggaran, oke. Tapi pinjaman itu memang berat bagi negara untuk mendapat loan. Ya bisa saja untuk loan, tapi kalau ini kemudian investasi kan lebih bagus daripada loan. Oke, Pak Ian Harahap, gimana? Lebih bagus mana, loan atau asing jadi pemegang saham? Baik, Kang. Terima kasih. Ya, silakan. Ya, prinsipnya kalau kita soal informasi pengambil alihan saham ini, Ya. yang pertama kita kaget, Ya. itu dulu ya. Karena jawabannya di situ nggak ada aset yang dilepas, itu kan jawabannya. Tapi kan pengertian kita juga tidak semudah itu soal aset, karena pengertian aset itu bukan cuman fisik, Saham juga aset. itu kan, atau pengelolaan juga itu aset, Bang. Ya. Ya. Tapi kalau kami pasti mendingan loan. Kenapa? Ya kita masih punya kedaulatan di bandara tersebut. Ya. Bandara ini kan pintu gerbang masuknya sebuah negara kan, Ya. atau bangsa lah istilahnya. Ya. Tapi untuk kasus ini saya lihat ada faktor lain yang harus diperhatikan, bukan cuman hanya Enggak, dari segi komersinya dulu. komersial. Coba dulu jawab, untung mana? Ya pasti lebih untung loan lah, Bang. Untung loan. Ya. Terima kasih. Ibu Nevi bagaimana pendapat Ibu Nevi? Apakah lebih menguntungkan loan atau kasih saham ke pihak asing? Bagaimanapun kita juga melihat kondisi negara kita, substansinya adalah ini sebetulnya penjualan saham atau kerjasama. Ya, jadi intinya pemerintah ini sebetulnya tadi sudah disampaikan Pak Martin, yang pasti adalah tidak punya dana untuk mengelola bandara kita terbesar ketiga se-Indonesia. Dan ternyata tidak hanya masalah pengelolaan, nggak punya uang, tapi juga ternyata dari Angkasa Pura II itu mau kurang ya untuk pengalamannya memperluas jaringan internasional. Jadi kita perlu tanyakan ya kenapa Angkasa Pura II itu bisa kalah tender dengan perusahaan yang asing tersebut. Enggak, pertanyaannya Jadi, Bu, iya. Ibu berpendapat mana? Apakah sebaiknya harusnya pemerintah kita mendapatkan loan untuk membiayai atau harus kasih saham ke pihak asing? Daripada Dari kami, fraksi PKS lebih baik kita mengelola sendiri. Ya, karena kan di sini kan intinya itu kita penjualan saham atau kerjasama itu harus diperjelas gitu. Ya, karena oleh, dengan yang ada sekarang kan kita BUMN.
kita kasih Ya. saham ke pihak asing Kalau menurut selama saya, loan, 25 ya, tahun. Artinya kita tidak melibatkan pihak asing ya untuk mengelola Angkasa Pura II ini. Kalau kami dari PKS demikian. Bagaimana dengan Pak Toto? Saya kira kita harus lihat dalam konteks besar begitu ya. Ya, Kuala Namu itu sejak awal dioperasikan 2012, 2013 itu kan harapannya akan dibuat menjadi semacam hub airport. ya, Menjadi airport besar untuk menjadi koordinasi buat rute-rute banyak baik ke dalam maupun keluar. ya, Dan untuk itu maka diperlukan akses yang besar. Jadi kerjasama dengan GMR ini menurut saya tidak bisa dilihat hanya sekedar ada misalnya penambahan investasi oleh partner, kemudian dia akan bekerja sama mengelola bandara. Tapi harus dilihat juga seberapa besar nanti tambahan akses market yang bisa di-generate dari keberadaan GMR ini. Karena GMR ini kan pemain besar di India. Ya. Dia mengelola juga banyak bandara di sana. Bahkan dia juga kalau lihat dari dokumennya juga sudah mengelola bandara di Yunani misalnya ya, dan lain-lain. Sehingga akses yang dimiliki menurut saya itu bisa menjadi modal apakah nanti. itu nggak bisa hanya dengan kerjasama tanpa harus join equity, join saham? Ya tentu kita harus lihat juga, ini kan ada proses pengembangan fasilitas bandara juga harus dikerjakan. Kita lihat laporan keuangan Angkasa Pura, baik 1 maupun 2, itu kan tahun 2020 dua-duanya dalam kondisi merah. Ya, untuk pertama kali ya, karena pandemi ini kan. Sementara ekspansi yang akan dikerjakan untuk penambahan fasilitas tentu membutuhkan capital expenditures yang besar. Sehingga menurut saya dalam konteks ini kan modelnya sebetulnya adalah semacam kerjasama operasi saja sebetulnya untuk jangka waktu tertentu. Nanti pada saat kemudian target-target sudah bisa dicapai dan lain-lain, dalam masa konsesinya kemudian itu dikembalikan. Jadi menurut Bapak sebenarnya alasan kerjasama operasi tapi dikasih sekaligus equity tujuannya apa? Ya sebetulnya kan ini sederhana saja bahwa tentu investor tidak ingin juga ya investasi hanya gigit jari begitu kan ya. Oh jadi agar komitmennya lebih besar. Iyalah saya kira Oke, begitu. kita rehat dulu dan akan kembali setelah berikut ini. Ketemu lagi. Ketemu lagi di Hot Room, Pak Rendal Kasali yang sudah berkeliling sebagai komisaris di berbagai BUMN, bahkan pernah di AP2 dan sekarang di PT POS. Ini kan BUMN yang sudah pasti untung. Dan mencari uang saya kira nggak susah mendapatkan loan, apalagi dengan jaminan pemerintah. Sehingga untuk mengembalikan loan sudah pasti nggak begitu susah. Pertanyaannya, kenapa harus menjual saham ke orang asing, ke pihak asing? Bagaimana komentar Bapak? Jawabannya traffic. Ya. Ya. Kita ketahui Sumatera, di atas sana ada Singapura, ada Malaysia, itu traffic yang padat Ya. secara internasional. Ya. Tapi hari ini 99% traffic di bagian utara Indonesia ini, Sumatera Utara, Batam dan sebagainya, itu domestik. Ya. Bahkan Pak Habibie sudah bangun di Batam, kita nggak dapat juga di sana. Ya. Gitu ya. Jadi traffic ini penting sekali. Traffic itu apa? Traffic orang untuk transit, traffic untuk kargo dan lain sebagainya. Ya. Kalau 90% domestik, kita tidak dapat devisa, begitu ya. Devisa asing maksud saya, devisa internasional ini. Nah di situ targetnya memang adalah untuk mendatangkan traffic. Nah traffic ini semuanya bekerja sama. Karena sekarang perusahaan-perusahaan itu semuanya kolaborasi dasarnya. Ya. Jadi di situ kerjasamanya harus dengan operator bandara internasional yang sudah biasa dan syaratnya harus bisa mendatangkan traffic. Ya. Nah di India itu yang saya kenal si GVK, ya GVK yang pegang di mana Ngurah Rai itu. Dulu kita pernah ada pembicaraan waktu saya ada di sana. Nah yang satunya ini GMR ini adalah sebuah operator yang sudah sekarang ini megang di Filipina dan juga megang di Aeroporto di Paris, Ya. Charles de Gaulle, mereka pegang. Jadi mereka itu memang dibutuhkan untuk mendatangkan traffic. Nah traffic nanti mereka bisa mendatangkan kargo. Nah kita ketahui di utara kita itu terdapat arus perjalanan dari orang-orang misalnya dari Asia Selatan ya. India, Pakistan dan sebagainya itu di sana termasuk Sri Lanka pekerja kasar menuju Australia, Ya. menuju ke New Zealand, menuju ke negara-negara lain di sini. Itu banyak sekali traffic itu. Kalau kita lihat misalnya di Singapura atau di Malaysia begitu ya, itu tengah malam itu selonjoran mereka di bawah. Itu mereka pindah lagi ke sana. Tapi kan mereka kan pengelola bandara bukan pelaku perdagangan. Iya betul.
pengelola bandara tapi mereka punya network dengan traffic ini. Mereka punya hubungan. Oleh karena itu yang di set ini adalah anak perusahaan baru. Sehingga sebetulnya kalau kita ngomong dengan orang bisnis ini mudah sebetulnya. Ini adalah right issue yang baru. Bikin perusahaan baru, right issue yang 49% sahamnya dikerjasamakan dengan pihak lain. Nah, mengapa dikasih 25 tahun? Karena undang-undang kita, karena ada Permendagri maksimum BGS itu adalah 30 tahun. Ya. Satu. Yang kedua, Bang Hotman, kalau orang chip in taruh uang kecil, ya setahun 2 tahun wajar lah. Tapi kalau dia taruh triliunan rupiah nggak ada yang mau dong cuman setahun 2 tahun. Apalagi harus bangun yang namanya Aerocity. Kan konsep airport sekarang menjadi Aerocity begitu ya. Aerocity itu nanti harus bangun kawasan di sana sehingga orang datang situ bisa ada hotel transitnya. Ada sektor keuangannya di sana, ada kawasan propertinya. Jadi kawasan ini masih sangat luas yang bisa diperluas. Kenapa tidak gitu. dengan perjanjian misalnya technical assistance agreement atau perjanjian biasa dengan menyewa para ahli? Oh ini harus dapat tiga-tiganya. Jadi dapat tiga-tiganya di sini. Jadi ada asetnya bisa dikembangkan, kemudian bisa dapat expertise-nya. Jadi mereka harus mentrain orang-orang kita. Dan satu lagi trafficnya mereka harus datangkan tiga-tiganya. Kalau misalnya technical saja, kita sudah banyak bikin gedung banyak tapi orang nggak datang. Begitu. Apalagi dalam suasana pandemi ini yang paling menderita kan airport, airlines dan sebagainya. Oke Pak Andre, ya silakan. Ini tuan rumah nih yang salah satu yang menyetujui kalau nggak salah ini, termasuk di Komisi 6. Jadi gini Bang, kita harus memberikan informasi yang utuh sama silakan, rakyat. Pak. Jadi tanggal 23 November yang lalu, Angkasa Pura mengumumkan ada strategic partnership, ya kerjasama strategis, kemitraan strategis antara Angkasa Pura dengan GMR yang tadi dijelaskan oleh Bapak-bapak Bang Rinal Kasali, Bang Martin sama Pak Toto tadi, ya bahwa ada kerjasama di mana Angkasa Pura II membentuk GV dengan GMR, ya namanya Angkasa Pura Aviasi. Nah, di mana sahamnya? Ini sahamnya 51% itu punya AP2. Ya. Jadi mayoritas itu GV ini masih AP2. Ya. 49% GMR. Ya. Ya. Lalu kerjasama ini ya untuk konsensi operasi. Ya, bukan kepemilikan. Jadi kepemilikan itu 100% masih dikuasai AP2. Ya. Lalu apa keuntungan yang didapatkan oleh negara? Yang pertama adalah ya setelah tanda tangan kontrak nanti 23 Desember. Jadi belum tanda tangan ya? Belum. 23 Desember nanti akan tanda tangan kontrak. Negara akan dapat namanya upfront payment 1,58 triliun. Nah, 1,58 triliun ini bisa dipakai oleh AP2 untuk misalnya pengembangan bandara-bandara lain, revitalisasi, misalnya Kampung Bang Hotman nih, Silangit, Bandara Silangit itu masalahnya apa? Runway-nya pendek. Nah itu uang itu bisa dipakai untuk memperpanjang runway. Jika Bang Hotman pulang ke kampung bisa gampang sama Martin, lihat kampung dan dapilnya. Nah itu contohnya Bang. Nah pulang, yang kedua Bang. Manurung. Ya, yang kedua Bang, ada komitmen investasi 56 triliun dalam 25 tahun. Dalam 25 tahun. Dan 3 tahun pertama ada capex 3 triliun yang harus diinvestkan segera. Untuk apa capex itu? Pertama, bikin runway tambahan, lalu perluasan gedung bandara, lalu juga fasilitas bandara yang lain 3 triliun itu ya. Termasuk yang disampaikan tadi bikin Aerocity semuanya. Non komersial, non aero. Nah, lalu Bang, yang perlu saya jelaskan, dari Asia Selatan itu potensi luar biasa. Nah, yang benci sama Kuala Namu siapa sih? Singapura sama Malaysia. Karena ancaman bagi Singapura dan Malaysia, bagi Changi dan Kuala Lumpur itu adalah Kuala Namu. Nah, kita kerjasama dengan GMR itu dengan komitmen memastikan traffic Asia Selatan itu dari India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, apalagi negara di situ, itu Maldives itu masuk ke Kuala Namu. Jadi yang 1 juta itu bisa bertambah. Jadi Anda mau pindahkan dari Singapura begitu? Rencananya kita bertarung. Ya. Nah, jadi Bang, jadi mereka akan investasi bayar dulu nanti setelah 23 Desember 1,58 triliun. Lalu dalam 3 tahun pertama mereka investasi capex 3 triliun ya. Lalu dalam 25 tahun dia 56 triliun. Jadi tidak ada pengalihan aset, tidak ada yang dijual oleh AP2 ke asing. Keuntungan, jadi gini,
kan 49,51%. Ya. Nah, GV ini ya, Angkasa Pura Aviasi ini yang berkewajiban setiap tahun menyetor dividen. Keuntungan pengelolaan bandara itu disetor Ya, oke. ke AP2. Jadi negara dapat uang tahunan lagi dari dividen. Ibu Nebi, Jadi gimana itu pendapatnya? penting informasi utuhnya, Bang. Komentarnya bagaimana? Ya, kita dari pemerintah setidaknya kita harus jelas statusnya. Ini dijual saham atau kerjasama. Ini dua hal yang berbeda dari kata itu. Dan perlu penjelasan mengenai status dari aksi korporasi ini. Apakah ada pernah contoh dilakukan oleh BUMN yang lain di Indonesia? Ya, ini kan baru terjadi ya, namanya apa? Kemitraan strategis. Nah, apakah pernah terjadi di BUMN Indonesia? Nah, kita harus jelas dengan undang-undang peraturan BUMN yang berlaku. Dan terus juga kan kita harus pastikan GMR itu, apakah mereka itu perusahaan kita gandeng itu yang investor tadi itu kita sudah mendapat informasi atau data yang bahwa mereka bisa mampu mengelola bandara ini seperti yang kita harapkan. Ya kita harapkan tentu ke depan kalau ini terjadi mengelola bandara tentu untuk kepentingan nasional gitu. Jadi apa yang Ibu ragukan terhadap investor asing ini? Ya pertama ialah masalah ini yang pasti kita harus jelas informasi data tentang perusahaan kita gandeng ini. Ya ini kan baru pihak dari BUMN-nya yang menginformasikan. Tapi kami dari Komisi 6 belum mendapatkan informasinya. Besok kami mungkin akan minta informasi dengan Pak Menteri bagaimana kualitas daripada perusahaan yang kita gandeng ini. Apakah nanti sesuai dengan harapan kita? Oke, kita akan kembali lagi setelah headline nanti. Jangan kemana-mana. Temu lagi di Hot Room. Bapak Deswi Nur, Kepala Biro Humas dan Kerjasama Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Halo Pak. Dulu waktu Indosat sesudah dijual, semua pada marah-marah. Sekarang saya mau tanya kepada Bapak, apakah rugi aset negara dikerjasamakan atau dijual atau dimiliki oleh pihak luar? Atau lebih bagus mengelola sendiri? Kalau untuk sektor atau barang yang terkait dengan hajat hidup orang banyak itu sebaiknya dikuasai negara tentunya. Tapi ada beberapa hal yang memang bisa diberikan kepada badan atau lembaga yang ditunjuk pemerintah. Jadi dalam kasus Kuala Namu ini pendapat Bapak gimana? Bapak mendukung atau bagaimana? Saya ini kami masih dalami, Bang, karena ada beberapa hal yang kayaknya perlu kita dalami. Satu masalah penunjukan penunjukan GMR sebagai mitra. Katanya kan melalui proses tender yang transparan. Mungkin kita bisa elaborasi di sana. Kedua, masalah di sini tidak ada perpindahan penguasaan atau tidak ada perpindahan monopoli. Memang karena AP2 masih menguasai 51% atas anak-anak usahanya. Jadi paling tidak kami dalami dulu, Bang. Dalam konteks ini tentunya pemerintah punya kewenangan untuk mengatur hal tersebut. Kalau gitu gimana nih Pak Trubus? Gimana pendapat Bapak? Kebijakan yang menurut saya kontraproduktif gitu ya. Jadi terlalu apa? Kontraproduktif kalau sekarang ini kondisinya. Kontraproduktif. Kenapa ya, Pak? Karena yang digendaki oleh publik itu kan sebenarnya bagaimana itu aset negara itu tetap dikuasai oleh negara. Ya. Nah, diksi yang keluar kan kemudian antara itu kerjasama dan jual saham sama ini gitu kan, ya. Aset. Nah, di dalam pengertian publik itu pengertiannya orang jual aset maupun jual saham ya dipahami oleh publik apa sebagai menjual. Ya. Memang inilah perlunya namanya komunikasi publik, ya. Dan itu orang kebijakan kalau publik menurut yang Bapak, bisa, ya. Kalau menurut Bapak? Iya, menurut saya itu yang harus dilakukan adalah pemerintah menjelaskan kepada publik bahwa maksud dari tujuan yang dijelaskan Pak ini tadi itu betul-betul dipahami oleh publik. Karena yang terjadi sekarang kan kegaduhan di publik karena apa? Karena itu dijual. Maksud saya setelah Pak Andre tadi jelasin bahwa yang dijual itu saham bukan bandaranya. Sekarang ya, sekarang apa pendapat Bapak? Ya pendapat saya artinya di situ belum bisa menyetujui 100% kan, artinya di sini saya masih mempertimbangkan, masih ragu-ragu lah
Apakah nanti pemerintah bisa meyakinkan nggak bahwa ini betul-betul bermanfaat kepada publik? Itu persoalannya. Gitu, Pak Alvin Lee deh, pengamat penerbangan, bagaimana Pak? Kira-kira ini bagaimana? Apakah menguntungkan atau tidak? Baik Pak Hotman, pertama saya mau balik lagi ya ke basicnya dulu. Fungsi bandara itu ada dua, ada fungsi pemerintah dan ada fungsi pengusahaan. Fungsi pemerintah tetap dilaksanakan oleh pemerintah, misalnya imigrasi, karantina, customs, bea cukai, dan lain-lain. Itu tidak diserahkan kepada siapapun, termasuk kepada AP2. Benar. Nah, yang pengusahaan ini adalah aspek bisnisnya. Aspek bisnisnya. Ya, nah aspek bisnis ini selama ini dikelola oleh AP2. Ya. Dan AP2 juga tidak punya hak untuk mengalihkan izinnya kepada pihak manapun. Ya. Sehingga ketika ini nanti Angkasa Pura Aviasi maju, mereka harus mengajukan izin baru kepada pemerintah. Ya. Jadi tidak serta-merta didelegasikan oleh Angkasa Pura. Nah, yang dikerjasamakan adalah aspek bisnisnya. Misalnya sewa menyewa restoran begitu? Iya, mengelola bandaranya, menyediakan infrastruktur dan sebagainya. Ingat bahwa pengelola bandara ini tidak menerbitkan izin rute. Ya. Jadi percuma saja punya hak mengelola Kuala Namu, tapi nanti pemerintah tidak mengeluarkan izin rute untuk pesawat terbang ke sana. Percuma itu. Jadi tetap kendali ada di pemerintah. Nah, yang dikerjasamakan ini pengelolaan bandara ini bukan cuma Kuala Namu. Halim Perdana Kusuma, Bandara Halim Perdana Kusuma yang itu pangkalan TNI Angkatan Udara, itu sudah sejak lama hak pengelolaan pengusahaannya itu diserahkan pada swasta. Ya. Labuan Bajo itu juga dikelola oleh Changi Airport Group. Boleh nggak kira-kira diperjelas secara rinci nanti AP Aviasi ini dapat duitnya dari mana? Ya, AP Aviasi ini sekarang perusahaan ini sudah ada, tapi kecil. Selama ini hanya mengelola parkir dan reklame di Kuala Namu. Oke. Nah, masuknya GMR ini membesarkan AP Aviasi. Jadi Angkasa Pura juga nambah modal. Ya. GMR juga nambah modal. Oke, jadi nanti sesudah masuk dapat duitnya itu dari mana? Dapat duitnya adalah dari pengusahaan fasilitas di bandara. Nah, dalam hal ini yang dinamakan strategic partnership dan joint venture. Ini tidak hanya bawa modal, bawa teknologi dan juga membawa pasar. Maksud saya sampai 50 triliun ya? 56 triliun, Bang. Sampai masukkan 56 triliun, tentu kan dia akan mendapatkan uang jauh lebih besar dari situ kan agar duitnya kembali. Harapannya begitu, Bang. Tapi pertanyaannya, resikonya juga itu. Nanti asing ini dapat duitnya itu dari mana? Dari parkir pesawat, dari sewa restoran atau dari apa? Ya, bisa nggak? jadi penghasilan dari bandara ini ada dua aspek. Aspek udara dan aspek darat. Ya. Aspek udara ini misalnya biaya pendaratan. Jadi nanti asing ini akan dapat juga dari situ duitnya? Iya, biaya sewa garbarata dan sebagainya. Kemudian terminal penumpang, termasuk juga parkir. Ketika penumpang naik pesawat itu kan kita bayar PJP 2U yang biasa disebut sebagai airport tax, itu retribusi bandara. Berarti hal-hal yang menyangkut kewenangan publik negara menjadi diambil alih oleh joint venture ini? Bukan. Income, ya itu uang parkir pesawat itu kan kewenangan negara kan? Bukan. Bukan. Itu biaya pelayanan dari pengusahaan. Kalau dari sisi negara yang didapat adalah dari pelayanan navigasi. Itu masuknya ke LPPNPI, Airnav Indonesia, pesawat yang lewat di atas Indonesia. Jadi hal ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan kedaulatan negara dan tidak ada kewenangan negara yang didelegasikan kepada swasta. Jadi pendapatan dari bandara ini dua sisi udara dan sisi darat. Dan itu kalau mau dirinci sangat banyak dan pemegang kepentingan, pemangku kepentingan di bandara ini luar biasa banyaknya dan tidak semuanya di bawah kendali pengelola bandara. Jadi yang aspek pemerintahan itu di bawah pengawasan otoritas bandara. Oh, begitu. Pengelola bandara itu hanya mengkoordinir sisi pengusahaannya saja.
Oh, Gitu, Pak Utang. Pak Ujang gimana? Setuju nggak itu kewenangan itu semua sekarang menjadi dinikmati asing sebagian besar nanti income-nya? Ya, kalau dari sisi politik itu kan kita harus waspada ya. Pertama terkait dengan uang yang begitu besar. Setuju nggak dengan itu? Ya, Kewenangan itu menjadi masuk ke negara? Ya, saya tetap bahwa saya berpendapat bahwa ini kan aset negara yang harus tetap diselamatkan. Walaupun tadi istilah argumennya bahwa itu joint, ya kan, kerjasama gitu kan antara pihak pengelola dengan pihak asing itu. Tapi saya melihat begini, saya bukan berarti orang yang anti terkait dengan persoalan investasi. Tetapi kita begitu banyak gitu ya persoalan-persoalan di negara ini yang banyak diberikan kepada pihak asing. Nah, tentu begini kan, yang namanya investasi, apapun investasi itu, termasuk terkait dengan persoalan investasi di Kuala Namu tersebut, itu pasti kan ada maunya dari pihak investor ini. Misalkan terkait dengan tenaga kerja, mohon maaf ya, saya tidak Cina ke Indonesia, misalkan Cina berinvestasi ke Indonesia, tapi kan apa tenaga kerjanya, kaum profesionalnya kan dari sana. Nah, oleh karena itu saya melihat terkait dengan persoalan ini kan jangan dianggap sesederhana itu. Wah, tapi kalau nanti ternyata berhasil bisa dibangun seperti bandara Singapura bagaimana? Besar begitu, apa Bapak nggak bangga? Ya itu oke-oke saja, tetapi persoalannya adalah bagaimana kita, ini mohon maaf, ini saya boleh cerita ya, ini kita terbiasa ya. BUMN itu terkadang, mohon maaf, ini ada senior-senior politisi semua, terkadang menjadi sebuah tempat untuk bukan hanya persoalan investasi yang menguntungkan untuk bangsa, tetapi juga untuk persoalan keuntungan para pejabat negara. Gimana? Untuk keuntungan, mohon maaf, bagi-bagi saham lah untuk rombongan pejabat negara. Jadi Anda menduga di sini ada bagi-bagi saham? Saya begini, saya punya pengalaman. Ketika saya waktu Pak itu, Andre dapat nggak? Saya tidak tahu kalau Bang Andre orang baik. Saya punya pengalaman, Bang. Saya pernah bahkan ke Italia diajak oleh BUMN. Saya konsultan BUMN. Saya orang politik gitu. Nah, lalu saya cek juga, saya bilang waktu itu ini cerita juga ya. Ini gini Pak, kita lanjutkan aja habis ini. Baik. Kita lanjutkan habis ini. Oke, kita ketemu lagi sesudah rehat berikut ini. Nanti sahamnya kita tanya nanti ke Pak Andre ya. Siap Bang, makasih. Temu lagi di Hot Room. Tadi Pak Ujang Komarudin sudah mulai melemparkan bola panas tentang kecurigaan adanya bagi-bagi saham. Memang di luar negeri itu saya sudah ngalamin sendiri. Itulah namanya, antara lain namanya Panama Paper, di mana kita sah menyewa orang pemegang saham dan menyewa direktur, sehingga bisa saja namanya adalah nama orang asing, tapi sebenarnya di belakangnya itu ada nama-nama orang lain di belakangnya. Itulah namanya trust, namanya trust, di sana diakui itu namanya trust. Jadi banyak keluarga-keluarga orang asing namanya tidak nongol sebagai pemegang saham, tapi memakai nama orang Inggris, orang Singapura. Di Singapura paling banyak begitu, ya, nama orang Indonesia di belakangnya, tapi pemegang sahamnya secara formal adalah orang Singapura. Nah, itulah tadi Pak Ujang tadi menyinggung, jangan-jangan ada oknum Indonesia atau oknum pejabat Indonesia sebagai pemegang saham terkait dengan Kuala Namu ini. Bayangkan 25 tahun dapat untung terus-menerus dari hasil Kuala Namu. Bagaimana pendapat Pak Ian Harahap di sini? Apakah Anda juga mencurigai? Atau mungkin ada Pak Andre Rosiadi juga kebagian? Gimana? Pertama kan kita memang baru mendengar soal hal seperti itu kan. Ya. Tapi soal... Bapak pernah dengarkan gosip Panama Papers? Semua tahu, saya kira Pak Alvin, apalagi Pak Renal Kasadi tahu udah melanglang buana dia di BUMN. Ya bisa jadi itu Bang. Ya gimana Pak? Bisa jadi, bisa kejadian itu. Tapi kan kita nggak boleh suuzon. Saya nggak mau suuzon soal itu. Oh, nggak mau jawab. Nggak mau dalam apa? Nggak mau negative thinking. Oh, nggak mau negative thinking. Itu kalau soal itu. Nah, jadi kalau kembali ke tadi soal pembagian saham yang 49% itu, ya pandangan saya pribadi
jika finansial pemerintah harusnya kuat, tak perlu melibatkan asing. Itu aja dulu. Oke, kalau gitu ke Pak Renal. Tapi saya nggak berani nanya. Beliau ini komisaris di BUMN, mana berani ngomong aneh-aneh. Coba silakan jawab tanggapan Bapak. Jadi kalau Panama Paper itu bisa jadi adalah tidak adanya expertise di sana. Jadi kita hanya punya titipkan ke satu perusahaan. Ya, kita bikin itu dikenal dengan nama offshore company. Ya. Jadi di Singapura kita taruh, perusahaan ini dimiliki lagi perusahaan dari Hong Kong taruh lagi di British Virgin Islands. Juga nggak terdeteksi siapa pemiliknya sampai nanti suatu ketika terungkap karena ada wartawan yang investigasi misalnya. Benar. Ya. Tapi ini kan masalah expertise dan network, tidak bisa sembarangan juga. Menyembunyikan identitas. Ya bisa saja, tetapi ini adalah bagaimana kita mau kerja sama. Maka itu ketika melakukan tender memang harus dibuka expertise-nya apa, benefit-nya apa yang bisa dilakukan. Jadi saya kira semua ini keributan ini karena satu, ini adalah mengenai bahasa. Ya, bahasa kita tidak sama mengenai proyek ini, pengertiannya ini tidak sama, itu satu. Yang kedua, mungkin saja perusahaan belum cukup memberikan informasi kepada publik ya, yang lengkap, yang dimengerti. Ini kalau di fakultas ekonomi ini diajarkannya di semester terakhir ini ya. Itu pun tidak semua fakultas ekonomi ngajarin ilmu seperti ini. Biasanya di MBA kelas. Bagaimana saudara-saudara yang tidak mempunyai latar belakang? Susah. Kalau kita ngomong sama orang investment banking, orang bank ngerti langsung right issue perusahaan baru. Bukan right issue ya pada saham yang baru begitu ya. Bukan pada Angkasa Pura II-nya. Ini adalah Kuala Namu, dioperasikan di AP aviasi itu sehingga kemudian memerlukan hasil. Nah, yang diharapkan itu apa yang sudah dibangun oleh para pendahulunya itu sekarang bisa menghasilkan lebih bagus lagi. Tinggal nanti dikritisi aja. Mana janjinya? Hasilnya kenapa segini? Kenapa kita tidak diuntungkan? Terus dikejar seperti itu. Jadi kontrolnya memang harus bertahap. Saya setuju saja ada kontrol. Kritik saya kira itu bagus ya. Kalau ini dibunyikan juga orang jadi takut kan. Bagus juga tuh kita takut-takutin dari awal begitu ya. Sehingga mereka tahu bahwa ada orang di sini yang mengawasi watchdog-nya. Jadi saya kira oke saja. Tapi dari segi pengelolaan, keuangan, kalau ditanyakan pada keahlian saya mengetahui ini cara yang baik, cara yang bagus. Prosesnya panjang sekali, tidak bisa singkat. Dulu itu mau dikasih hanya untuk kargo. Ya, cari partnernya, cari lagi siapa. Kalah cepat, di sini sudah dapat yang tadi itu Labuan Bajo udah canggih yang masuk karena mereka melihat pariwisatanya. Saat ini ada uang masuk sebesar itu dalam situasi seperti ini airport itu dalam keadaan keuangannya berdarah-darah hari ini karena penumpangnya sedikit. Jadi ada orang yang mau chip in, itu adalah menurut saya itu adalah simbol dari kepercayaan. Uangnya masuknya di depan lagi, masuk di depan. Jadi sebetulnya simbol kepercayaannya saja memang bahasanya ini harus dipahami bersama. Oke, Pak Martin. Kebetulan saya pribadi, saya tadi nggak mau nyombong, kebetulan doktor saya bidang hukum, bidang ini, bidang nominee arrangement. Nominee, ya memakai nama orang untuk nominee. Coba saya dalam international bond, ya. Kebetulan dokter saya cum laude lagi bidang ini, ya. Sorry agak sombong Pak ya. Pak Martin, kira-kira seberapa banyak untungnya negara Indonesia dari deal ini dengan pihak asing? Yang kedua, kalau memang Kuala Namu bakal untung, bakal lanjut nggak ini ke bandara lain termasuk Jakarta? Ya saya kira kita ini dalam kondisi kita nggak bisa, ngapain kita harus bilang ini asing, ini dalam negeri. Selama dia memang saling menguntungkan dan kita juga mendapat keuntungan dari situ, kita juga mendapat leverage untuk bisa mengembangkan bandara lain dari kerjasama yang terjadi saat ini, ya why not? Kenapa kita harus katakanlah ada fobia asing? Kecuali ya bahwa tadi yang dikatakan bahwa ada kecurigaan bahwa ini ada patkulibat dan segala macam. Tapi saya rasa GMR ini kan perusahaan yang sudah punya track record juga mengelola bandara-bandara lain. Ini bukan sekedar perusahaan bikin-bikinan ya. Jadi menurut saya sih bagus kalau ada perusahaan profesional yang juga bekerja sama dengan kita. Dan juga ada salah satu lagi misalnya kami dapat bahwa sekarang sedang ongoing proses juga Bandara Hang Nadim di Batam misalnya. Itu akan mengundang juga kerjasama dengan Incheon dari Seoul. Bagus dong. Ya kita akan memiliki standar bandara seperti Incheon di Seoul.
pengelolaannya bagus, trafficnya juga nanti mungkin bisa bersaing dengan Singapura misalnya, why not? Jadi kita tidak bisa ibarat katak dalam tempurung ya, kita hanya ngelihat kita aja sendiri. Kan dunia ini juga bagian dari kita bekerja sama, dan kalau mereka masih mau masuk di tengah tadi dikatakan Prof. Renald ya, kondisi bandara kita semua lagi bleeding karena pandemi, ya syukur alhamdulillah kalau saya. Orang masih melihat kita atraktif. Ya, bisnis di Indonesia masih atraktif, masih memberikan potensi keuntungan yang pasti. Kan nggak mungkin juga orang mau investasi ya dengan ketidakpastian. Ini berarti ada kepastian dalam 20-25 tahun ke depan bahwa dia akan mendapatkan keuntungan. Oke, Ibu Nevi, kayaknya ini semua prospeknya optimis semua nih. Kok dari tadi Ibu Nevi pesimis melulu? Ibu Nevi gimana pembelaan Ibu? Bisa nggak lebih realistik dulu Ibu? Gimana Bu? Ya sebetulnya kita harus memastikan ya bahwa aspek perjanjian kerjasama antara kita dengan JMR India itu perlu adanya aturan-aturan main yang jelas. Ya, kan udah jelas di perjanjiannya Bu. Atur kerjasama yang jelas agar kerjasama dengan pihak asing dalam mengelola bandara ini sebesar-besarnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan nasional. Itu yang penting. Kalau itu sudah jelas menurut Ibu oke-oke aja? Bahasanya kan harus jelas nih secara politis ya. Kalau itu sudah jelas, kerjasama gitu. Kalau itu sudah jelas, Ibu setuju? Kalau itu sudah jelas, misalnya gini Bu, kalau itu sudah jelas, misalnya Pak Andre Rosiadi akhirnya menyewa Hotman Paris jadi pengacaranya. Nggak betul. Kalau Komisi 6 menyewa Hotman Paris kan pasti kalau Hotman yang bikin pasti perfect perjanjiannya. Ibu setuju aja? Kita harus jelas statusnya dulu Pak Hotman. Ini statusnya jual saham atau kerjasama. Tadi sudah banyak disampaikan. Ini dua hal yang berbeda. Ya, dan perlu penjelasan mengenai status aksi koperasi ini. Apakah sudah ada contoh dari BUMN yang ada di Indonesia? Ini baru pertama kali. Pak Andre yang jawab deh. Pak Andre dulu yang jawab deh. Pak Andre yang jawab deh. Apa yang belum jelas Pak Andre? Coba. Jadi begini. Ibu Neni coba. Pak Andre mau jawab nih. Saya rasa begini Bang. Besok insya Allah kami jam 10 pagi akan rapat kerja dengan Menteri BUMN. Coba jelaskan dulu apa yang nggak jelas. Jadi pertama Bu Nevi, besok kan kita rapat kerja dengan Menteri BUMN jam 10 pagi. Kita akan minta pemerintah ya melalui Menteri BUMN maupun Angkasa Pura II menjelaskan ini secara detail dan utuh kepada masyarakat. Gini aja supaya, Pak, saya minta dulu perjelas sesudah kita rehat dulu. Baru Bapak perjelas agar agar masyarakat juga. Karena Bapak sebagai tuan rumah, tolong perjelas lagi. Kita akan kembali setelah rehat berikut ini. Temu lagi di Hot Room. Bapak Andre Rosiadi selaku Komisi 6 yang membidangi transaksi Kuala Namu ini. Tolong dulu terangkan pointer-pointernya secara singkat biar masyarakat Indonesia tahu. Biar jangan dianggap seolah-olah Pak Andre Rosiadi juga ikut kebagian saham dengan cara Panama Paper di luar negeri. Coba pointernya aja. Apa? Jadi gini Bang, pertama tidak ada pengalian aset. Tidak ada penjualan aset. Jadi aset Bandara Kuala Namu itu tetap dimiliki oleh Angkasa Pura II. Ya, Angkasa Pura dengan pihak asing mendirikan PT. Ya, bikin joint venture, bikin PT baru. PT baru itu 51% tetap AP2 mayoritas. Angkasa Pura. Mayoritas 51% Angkasa asing Pura II. Asing apa 59%? Ya, GMR itu 49%. Lalu, dari India? Dari mana itu? Dari India. Dia pengelola Bandara New Delhi, Hyderabad dan jadi mendirikan perusahaan joint venture. Ya. Mereka mengelola bandara. Betul. Dan sebagai joint venture mereka berhak mengutip semua uang-uang iuran bandara. Mengelola. Dan itu nanti keuntungannya dividennya distorkan ke AP2. AP2 dapat hak 51%. Hasilnya 49%. 49% tentu untuk mereka. Tapi Bang Hotman, yang perlu diketahui publik, pertama tidak ada pengalian aset. Aset ini tetap dimiliki negara. Lalu yang kedua, mereka setelah tanda tangan kontrak nanti 23 Desember akan bayar namanya apron payment 1,58 triliun. Lalu 3 tahun pertama mereka harus diwajibkan mengeluarkan capex untuk infrastruktur Bandara Kuala Namu 3 triliun. Tambah runway, perluasan gedung bandara,
dan fasilitas bandara lainnya. Itu 3 triliun Bang. Oke, Harus ada tuh pertanyaan begini. Lalu yang ketiga Bang, nanti ya saya kan besok rapat dengan Menteri BUMN jam 10. Ya. Kita akan minta pemerintah menjelaskan secara utuh kepada rakyat supaya tidak mendapatkan informasi yang salah. Oke, saya sekarang Dan anggap saya pastikan Bang, ini saya ditugaskan oleh fraksi Partai Gerindra. Ketua Umum Pak Prabowo, tidak mungkin kami menyetujui penjualan saham aset negara Bang. Oke, itu prinsip Gerindra gitu loh Bang. Kebetulan Jadi itu pasti kami kawal Bang. Kebetulan gitu loh, Bang. saya 28 tahun jadi pengacaranya Prabowo. Jadi ngerti dong Abang kan? Nah, jadi Abang ngerti lah komitmen kami kan. Kebetulan saya tanya Pak Prabowo, saya 28 saya tahun tahu, pengacara. Bang. Ada pertanyaan saya begini. Siap. Memang tidak ada jual putus aset, benar, saya Betul. setuju. Tapi kerjasama ini kan 25 tahun. Ya. Apakah ini secara de jure tidak ada jual putus aset, tapi secara de facto sebenarnya sama saja jual aset. Jadi gini, ada Bang. pertanyaan begitu, ada Ya, 25 tahun. wajar gitu. orang bertanya seperti itu. Tapi Abang harus tahu juga Bang, bahwa ini orang GMR ini dengan resiko pandemi ini, dia harus berinvestasi 56 triliun dalam 25 tahun. 1,58 triliun dia harus kasih duit nih 23 Desember besok. Lalu 3 tahun pertama dia harus kasih lagi duit 3 triliun. Ini situasi pandemi ini kita nggak tahu Bang. Tapi ini kan ada resiko juga bagi mereka. Tapi ini kan aset adalah aset yang memang pasti untung karena Jadi ini gini, adalah Bang. aset vital. Jadi Orang gini, kan Bang. pasti landing di bandara, pasti menghasilkan uang. Iya, saya paham Bang. Jadi ini kita pasti kawal. Makanya saya akan sampaikan besok dengan Pak Menteri BUMN. Pak Menteri, pemerintah harus jelaskan ini ke publik. Dan dokumen kontraknya harus diungkap ke publik supaya publik memahami, mengetahui secara utuh. Supaya rakyat bisa memahami ini Bang. Dan saya pastikan kami di Komisi 6 nggak mungkin menyetujui penggadian aset negara Bang. Ini memang tidak gade. Nah, Tidak termasuk gade. tidak mungkin kami akan menyetujui kalau negara dirugikan. Itu komitmen kita Bang. Jadi Abang jangan menuduh. Ini DPR Dewan Perwakilan Rakyat. Siapa yang nuduh? Nah, Dewan Perwakilan Rakyat tugasnya bela kepentingan rakyat. Pasti kita akan kritisi pemerintah. Yang duluan mengatakan ada kasih saham Pak Ujang. Mata gue tadi. Tapi Pak Ujang bilang tadi Bang, Bang Andre itu baik ya Jang. Ah gitu. Oke. Jadi gitu Gimana Bang. Pak Ujang udah puas? Jangan lagi nuduh ada bagi-bagi saham, gimana? Ya saya menilainya begini saja lah. Kepentingan bangsa itu harus di atas segalanya gitu. Enggak, jawab dulu pertanyaan. Ya. Tadi kan Bapak Ya, nuduh Bang. ada bagi-bagi saham di balik asing, ada seolah-olah ada orang Indonesia, pejabat Indonesia. Ya, saya punya pengalaman juga bergaul dengan elit di nasional sampai hari ini pun seperti itu. Jadi ketika dengan elit Indonesia lah ya. Dan itu begini, saya sudah sebutkan lah ya, punya senior yang memang mainnya di BUMN. Ini cerita aja, nggak apa-apa. Dan dia memang kerjasama dengan BPK, karena BPK itu diaudit oleh BUMN. Nah, karena ini cerita dulu, karena ini penting. Terus disitulah sebenarnya ada permainan, mohon maaf, persoalan keuangan ya BUMN yang mohon maaf diduga gitu ya ke sana kemari ke sini. Ini pengalaman saya saja. Tapi saya ada kasus lain. Tidak menuduh. Nah, oleh karena itu nih hati-hati gitu kan. Kontrol kita Tapi harus boleh nggak tegas, Bang, gitu. informasi ini sampaikan ke kami di Komisi 6, kami akan investigasi BUMN mana yang berani macam-macam itu, pejabat mana yang macam-macam itu, supaya kita minta Pak Menteri BUMN pecat itu, pejabat BUMN yang berani aneh-aneh seperti itu. Gitu, Jang. Oke. Tolong informasikan ke kita setelah acara, biar kami investigasi, kita dorong Menteri BUMN memecat pejabat yang seperti itu. Kalau itu kan merugikan negara Bang, yang disampaikan Saudara Ujang. Nah, jadi ada hal-hal yang memang jangan gini, jangan seolah-olah ini baik semua, benar semua gitu kan, seolah-olah tidak ada apa-apa. Kita Nah, ini juga harus kita akui awasi Bang. bahwa ada masalah, Nurul. Pak. Nah, oleh karena itu saya ya sebagai akademisi lah, ya katakanlah akademisi baru kemarin lah ya, beda dengan Prof guru saya beliau ya. Artinya mewanti-wanti, hati-hati ini pengelolaan uang yang besar. Arahnya apa, kemana, ini juga menjadi penting. Kalau untuk kepentingan bangsa dan negara ya oke, kita sepakat untuk itu. Tapi ada apa di belakang itu kan harus kita kaji. Nah ini benar. Bapak belum puas juga nih. Tapi nggak apa-apa Bang, masukan Ujang ini Bang tentu akan jadi masukan kita di Komisi 6 DPR, saya, Pak Martin, Bu Nevi nanti tentu akan mengawal ini. Oke. Pak Baik, Deswin, terima kasih Bang Andri. Pak Deswin, Siap, saya sudah dengar keterangan Pak Andre Rosiadi, Bapak sudah setuju atau tidak? Pak Deswin? Belum bisa dipastikan juga Bang, kita dalamin dulu Bang. Oke, belum bisa dipastikan. Terima kasih. Pak Toto gimana? Ya,
prosesnya itu kan terbuka. Ya. Jadi kan pada saat mereka melakukan ini kan tentu ada semacam beauty contest. Ya. JMR kan bukan satu-satunya calon. Ya. Yang kemudian pada saat Angkasa Pura II melakukan proses beauty contest ini. Jadi kalau kemudian panelnya sudah terdiri atas banyak orang, banyak pihak, mewakili semua stakeholders, dan kemudian dimenangkanlah misalnya yang potensialnya adalah JMR misalnya, tentu ini sudah melalui proses yang berlapis begitu ya. Sehingga harapannya ini adalah the best investor yang memang akan membantu untuk pengembangan. Oke, gimana dengan bandara-bandara yang kecil? Kenapa hanya Kuala Namu? Nah tentu kan investor melihat ya, tentu kan nggak ada juga makan siang gratis lah kira-kira gitu ya. Tentu kan dia harus ngelihat dong, kalau kami invest di sini, kira-kira returnnya kayak gimana. Kan itu harus dilihat. Begitu. Sehingga pada saat Angkasa Pura memutuskan beberapa bandara-bandar besar ya, dikerjasamakan dengan operator global untuk airport ini saya kira adalah Pak Alvin Lee, selain langkah Kuala Namu strategis, mana ya. yang cocok? Yang punya prospek juga seperti ini? Sebetulnya Pak Hotman ini udah menjawab pertanyaannya sendiri, statementnya sendiri. Bahwa tidak semua bandara itu pasti menguntungkan. Nggak ada bisnis yang pasti menguntungkan. Coba sebutkan nama, selain Kuala Namu siapa, mana lagi calon yang Saya cocok? nggak bisa menjawab Pak. Jadi gini, untuk pengelolaan bandara itu penghasilannya dari traffic. Kalau Kuala Namu ini tetap pada kapasitas 8 juta, 10 juta, investasi 56 triliun ini nggak akan balik. Dan 25 tahun untuk pengelolaan bandara ini adalah jangka waktu yang pendek karena membangun bandara itu bukan bandaranya saja tapi ekosistemnya. Integrasi dengan lingkungan industri, perdagangan, kemudian jalan akses dan sebagainya. 25 tahun ini bukan waktu yang panjang. Nah, untuk itu saya yakin mereka JMR ini tidak akan menaruh uangnya dalam 25 tahun. Investasi ini pembangunan harus selesai dalam 10 tahun pertama. Kalau enggak gitu dalam 25 tahun mereka tidak akan balik modalnya itu. Nah, dalam hal ini tadi juga ditanya antara pinjam bank, loan, dan kerjasama. Loan ini juga bukan tanpa resiko. Kalau tidak mampu bayar, jaminannya juga disita kan? Nah dalam hal ini saya melihat kerjasama ini lebih aman karena yang dikerjasamakan hanya Angkasa Pura Aviasi. Sedangkan asetnya adalah PT Angkasa Pura. Tidak ada aset yang dipertanggungkan di sana. Jelek-jeleknya Angkasa Pura Aviasi, pilot ya udah selesai, nggak ada aset yang disita. Nah tadi kembali lagi, kenapa bandara kecil tidak? Bandara kecil nggak ada trafficnya. Benar. Nah, traffic ini yang generate revenue, baik itu dari penumpang maupun kargo. Tapi bandara kecil kalau memang prospeknya bagus, tentunya investor juga mau masuk, tapi tentunya tidak dengan 56 triliun, proporsional saja. Bandara mana yang prospektif? Jelas Denpasar itu prospektif, Makassar prospektif, Surabaya prospektif, banyak yang prospektif di Indonesia. Pak Ujang makin pusing nih nanti kalau terlalu banyak, makin banyak nanti bagi-bagi saham nih Pak Ujang makin parno nanti. Oke, kita akan kembali lagi sesudah jeda yang berikut ini. Temu lagi di Hot Room, kita sampailah di pengunjung acara ini. Kami minta kepada setiap narasumber untuk memberikan closing statement. Yang intinya ada dua hal. Yang pertama, apakah kerjasama dengan pihak asing ini benar-benar secara bisnis menguntungkan dan adalah keputusan yang tepat. Mohon diberikan closing statement kurang lebih 30 detik. Pertama kepada Pak Renald Kasali. Ya, menurut saya ini menguntungkan, ini baik bagi kita semua dan saya kira kita tidak hanya melihat profitnya saja, tapi juga benefitnya bagi society. Jadi bagi masyarakat di sana bisa lebih berkembang. Jadi khususnya Sumatera Utara dan perekonomian Indonesia. Terima kasih. Pak Martin? Pak Martin pasti bilang untung karena ini kampungnya dia. Menurut saya ini adalah kesempatan juga bagi BUMN untuk memastikan dalam 25 tahun ke depan mereka juga mendapatkan knowledge, ya transfer of knowledge,
bagaimana pengelolaan bandara juga bisa kompetitif dengan negara lain. Sehingga ke depan nanti kita berharap bukan hanya asing yang berinvest di kita, kita juga bisa invest di luar negeri dengan pengalaman kerjasama seperti ini. Dan tidak ada aset yang berubah menjadi kepemilikan asing, itu saya rasa satu baseline yang kita harus tetap pegang teguh. Bahwa ini tidak ada perubahan kepemilikan, tapi kita bekerja sama dalam pengelolaan supaya kita mendapatkan expertise juga dari networking, expertise dari perusahaan-perusahaan asing. Saya pikir itu. Terima kasih. Pak Toto. Menurut saya ini kerjasama yang cukup baik, apalagi dalam situasi di mana kemudian BUMN sendiri juga tidak cukup memiliki misalnya aspek kaitannya dengan funding, financing untuk ekspansi dan lain-lain. Tapi juga yang saya harus tekankan ke depan jangan sampai nanti semua BUMN keenakan begitu ya. Jadi maunya dikerjasama operasikan saja semua dengan pihak lain. Jadi harus ada proses pembelajaran yang jelas. Setelah ini maka mereka harus bisa kuasai seluruh aspek know-how-nya sehingga berikutnya mereka bisa kerjakan sendiri untuk keseluruhan bandara atau BUMN yang lain. Pak Alvin, secara khusus Pak Alvin tolong dijawab. Kalau semua BUMN begini, keenakan dia nggak usah kerja bagaimana? Tinggal panggil asing semua. Gimana Pak jawabannya atas itu? Ya kalau BUMN itu kan tidak hanya bisnis, tapi ada juga misi pemerintahannya. Dan kita lihat kalau perdagangan juga harus mengundang asing, kita juga tanya perlu ada BUMN-nya atau tidak. Ya. Saya kira kita harus lihat konteksnya dulu. Ya. Dalam hal ini kerjasama ini bukan sekedar permodalan, tapi juga ekspertis dan pasar. Ya. Dan saya melihat bahwa dalam kerjasama ini pertama tidak ada kewenangan negara yang didelegasikan, tidak ada aset yang dilepas. Ya. Kedua, tidak ada peraturan yang dilanggar, tidak ada peraturan yang melarang BUMN bekerja sama, dan juga tidak ada peraturan yang melarang misalnya Angkasa Pura I, Angkasa Pura II mengelola bandara di negara lain pun tidak ada. Jadi boleh. Ya. Dan yang terakhir saya kira ini harus menjadi pelajaran juga bagi Angkasa Pura II, informasi publiknya, komunikasi publiknya supaya lebih baik lagi ke depan, tidak simpang siur seperti sekarang. Harus menyewa Hotman Paris yang followernya 6,1 juta. Itu Ibu nanti Nevi, kita bahas lagi Bang, bagi-bagi sama kita. Ibu Nevi masih tetap protes? Endorse juga nih. Oh iya, gini Pak ya Hotman, bukannya protes, kita mengkritisi ya, artinya kita kan perlu jelas ya, tadi disampaikan adanya aturan main yang jelas, ya, jangan sampai nanti bandara kita ke depan untung, tapi negara dapat uangnya sedikit ya, walaupun tadi kita 51%. Jadi dengan berubahnya kepemilikan saham menjadi 51% AP2 dan 49% GMR menunjukkan bahwa pengelolaan bandara harus tetap dominan. Ya, tetap dominasi AP2, jangan sampai dengan berubahnya kepemilikan saham menyebabkan nanti ternyata ada tenaga kerja asing yang beroperasi di Bandara Kuala Namu. Nah, Jadi tidak mau. tolong dijawab singkat, Ibu setuju atau tidak Kuala Namu Bandara Kuala Namu dikerjasamakan dengan asing? Sampai saat ini Ibu masih tetap tidak setuju atau tidak? Asal dengan ada aturan yang menjelas dengan kerjasama tersebut dan kita audit ya dalam mengelola bandara ini gitu. Aturannya mesti jelas ya, sebesar-besarnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan nasional. Ya. Pak Deswin? Jadi mendengar semua penjelasan Bang, nah, kalau saya pribadi melihat kerjasama ini hal yang baik. Cuma perlu jadi catatan agar kontrolnya diupayakan tetap di pemerintah. Jangan sampai ke depan ada semacam asal kontrolnya di pemerintah, Bapak setuju? Oke, Pak Yan Harahap. Jadi awalnya kita mempertanyakan ini di ruang sosial media adalah soal pemberitaan waktu Kuala Namu katanya dijual, warga Sumut protes. Kan? Sekarang tidak dijual? Nah, walaupun 25 tahun sama aja dijual begitu? Kalau prinsip kita tetap itu ada penjualan aset, tapi bentuknya asetnya itu kerjasama. Aset itu bukan cuma fisik, bukan cuma properti ya. Aset itu bagi pandangan kita. Jadi kita tidak pernah juga menuduh langsung seperti itu. Kita mempertanyakan di sosial media gitu. Jadi tetap pada kita menunggu seperti apa kerjasamanya. Bentuk kerjasamanya sendiri belum dilihat kan, belum dikasih tahu. Dan informasinya juga kurang lengkap sebelum itu. Tapi setelah kita kritisi, ya ramai juga akhirnya. Staf ahlinya, menteri semua bicara, menjelaskan, ya silakan. Dia kurang jago mesto seperti Hotman Paris. Oke. Itu. Terima kasih Bang Hotman. Pak Andre Rosiadi, saya kira nggak usah, udah pasti setuju.
Oh, silakan. Jadi gini Pak, pertama tentu ya, ini kan tujuannya tadi dijelaskan bahwa selain mendapatkan investasi infrastruktur sebesar 56 triliun ya, lalu juga ada advertise nanti bagaimana ada transfer knowledge dari JMR kepada kita dan juga ada tambahan traffic, itu yang diharapkan. Nah, di luar itu tentu kami di Komisi 6 akan mengawal hal ini ya, sehingga ketakutan Bang Yan, Pak Ujang, lalu Pak Trubus dan seluruh masyarakat bahwa ini akan ada hengki-pengki, itu kita kawal dan kita pastikan itu tidak terjadi. Jadi sekali lagi kita akan dorong besok Pak Menteri BUMN hari Kamis besok rapat dengan kami, rapat kerja untuk pemerintah menjelaskan secara utuh ke publik, dan kami juga akan mendorong Angkasa Pura II, Pak Awaludin dirutnya untuk membuka secara transparan kontraknya kepada publik, sehingga publik mendapatkan informasi yang utuh ya, tidak ada dusta di antara kita. Dan percayalah insya Allah Pak Martin, saya, Bu Nevi di Komisi 6 akan tentu dengan temannya beliau nih Pak Herman Khairon nanti biasa Kapoksi Komisi Partai Demokrat, kita akan bahu-membahu mengawal ini, memastikan ini untuk kepentingan negara dan dipastikan tidak ada permainan di balik ini. Itu tugas kami Bang Herman. Jadi itu Bang Herman. Terima kasih Bang Herman. Kalau saya dari kebijakan publik itu ini kan kebijakan kontraproduktif sebenarnya. Jadi supaya tidak kontraproduktif, satu itu adalah harus transparan, harus buka semuanya ini kepada publik seperti apa sesungguhnya. Jadi nggak ada lagi istilahnya udang dibalik batu lah. Kalau dibalik yang lain jadi rempeyek nanti. Itu kemudian yang kedua adalah akuntabilitas publik. Jadi harus ada pertanggungjawaban publik karena ini aset negara. Jadi publik merasa memiliki, karena itu diberikan akses publik untuk tahu sesungguhnya apa yang terjadi sampai di mana. Sampai 25 tahun pun publik harus tahu. Itu yang terakhir. Yang terakhir menurut saya agar dikomunikasikan secara baik kepada publik. Ini persoalan komunikasi publik yang sekali lagi kebijakan pemerintah selalu top down, selalu tersembunyi dan tidak pernah tahu publik itu. Dan ini perlulah dilakukan konsultasi publik. Mudah-mudahan nanti Pak Andre dan Pak Martin mewakili publik, yang mewakili masyarakat, jujur kepada publik bahwa memang betul ini tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Itu aja Bang Rip. Pak Ujang, kalau ada kita tolak pasti itu. Kalau ada pasti kita tolak. Siap Bang, satu aja Bang, kita kan begini, yang agak berat di kita itu kan trust, kepercayaan. Oleh karena itu untuk agar rakyat percaya tadi transparansi menjadi penting. Jadi jangan sampai yang di atas kertas itu, iya katakanlah 100%, katakan keuntungannya untuk negara 86 triliun gitu katakan. Tapi di bawah meja atau di belakang meja hal lain. Nah ini tadi saya sepakat dengan Bang Andri, perlu kontrol yang kuat dari DPR, bahkan dari rakyat kita semua. Karena apa? Ya mohon maaf, yang namanya bisnis, yang namanya politik, itu kadang-kadang mohon maaf, ya ada yang cawe-cawe dan lain sebagainya. Saya tidak percaya, mohon maaf, bukan saya seudon ya. Nggak mungkin itu langsung, wah iya 86 triliun untuk kepentingan bangsa dan negara membangun ini. Tetapi yang harus kita lihat adalah di belakang layar itu seperti apa. Ini yang paling penting. Nah di Indonesia soal trust itu menjadi menjadi persoalan. Oleh karena itu tadi penting bagi Bang Andri, Bang Martin gitu ya, dan kita semua mengawal proses jalannya kerjasama ini. Kalau itu bisa kita lakukan dan katakanlah mohon maaf sukses gitu ya, ya itu juga untuk kepentingan negara. Tetapi saya selalu lama bergelut dengan persoalan-persoalan seperti ini juga. Nah ada hal yang di belakang layar yang rakyat juga perlu tahu, ini yang harus kita jelaskan juga. Itu Bang, seperti yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, kesimpulan dari diskusi malam ini adalah, satu, apakah Bandara Kuala Namu dijual? Jawabannya adalah secara formal hukum tidak dijual. Secara formal hukum tidak dijual. Secara formal hukum yang adalah kerjasama BOT, Build, Operate, Transfer. Itu istilah hukumnya. Artinya kerjasama pengelolaan yang pada akhirnya nanti diserahkan lagi. Build, dibangun, dioperasikan, baru dikembalikan. Cuma dalam build, operate, transfer tersebut didirikan joint venture company di mana Angkasa Pura 51%, sedangkan pihak asing 49%. Begitu Pak ya. Kesimpulan kedua, apakah bisnis ini menguntungkan? Tidak ada yang tahu masa depan. Karena kalau semua tahu masa depan, ya semua kita sudah kaya raya.
kesimpulan ketiga yang disinyalir oleh Pak Ujang, apakah ada oknum Indonesia sebagai pemegang saham di balik pihak asing, juga itu susah pembuktiannya. Karena dalam sistem common law ada istilahnya Panama Paper atau nominee arrangement atau istilahnya trust, di mana secara formal orang asing pemegang saham di akte, tapi di belakangnya ada orang lain. Itulah namanya trustee. Ya, apakah ada orang Indonesia atau oknum pejabat Indonesia sebagai pemegang saham di belakang, itu susah pembuktiannya karena di luar negeri banyak ahli-ahli hukum yang memang kerjanya khusus membuat legal structure untuk melindungi sehingga orang pemegang saham sebenarnya tidak ketahuan. Inilah kesimpulan dari Hot Room malam ini. Jangan lupa nonton Hot Room setiap Rabu malam jam 9.30 hanya di Metro TV. Metro TV. Olahraga menjadi salah satu penopang hidup sehat.